Hari ini Rabu 10 Juni 2026 IHSG naik kembali ya setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini juga masih naik walaupun nggak terlalu tinggi 2,71%, tetapi asik masih keluar ya. Hari ini keluar lagi 2,9 triliun ya. Jadi 2 hari IHSG rebound ya, technical rebound dengan diwarnai net sell asing ya. Jadi asing belum net buy ya, walaupun IHSG sudah technical rebound. Saat ini IHSG akan retest kembali di resisten horizontal ya, di area psikologis di area 6.000 ya. Area 6.000 menjadi target kenaikan terdekat dari IHSG ya. Apabila IHSG gagal breakout 6.000-nya, mungkin yang sudah punya barang sudah profit lumayan bisa pasang trailing stop ya, bisa sell on strength ya, karena area 6.000 adalah area resisten saat ini untuk IHSG. Secara volume cukup menarik, hari ini lebih gede dari kemarin, walaupun nggak full body candle ya, kemarin kan full body candle, hari ini nggak terlalu full, tapi masih oke lah karena dia masih higher high, tapi memang kenaikannya sudah mulai terbatas, sudah mendekati area 6.000 dan besok tinggal Kamis dan Jumat, jadi mungkin akan ada sedikit koreksi ya, karena memang sudah mendekati 6.000, kecuali 6.000-nya di breakout dengan volume, IHSG akan uji lagi di resisten di area 6.200 ya, di MA 20. Jadi saat ini harus digarisbawahi, saat ini IHSG baru technical rebound ya, dia retest MA 20 ya, jadi belum reversal ya, jadi ini masih technical rebound ya. Jadi untuk reversal dia harus bikin high rate dulu ya, jadi mungkin nanti akan dia naik, kemudian koreksi. Nah, pas koreksi itu mudah-mudahan kuat dan nanti akan bikin struktur higher high ya, karena saat ini masih cenderung downtrend ya, karena memang masih bergerak di bawah MA 20. Untuk reversal dia harus breakout kuat bertahan di MA 20, kemudian nggak bikin lower low, mungkin akan naik lagi ya nanti ya ke MA 50 di area 6.900-an ya. Seperti itu untuk IHSG. Hari ini kita akan update beberapa saham ya. Ada TPIA, kemudian ada Raja, ada Dewa, dan DSSA ya. Kita masuk saham pertama dulu ya. TPIA sempat kemarin hijau pekat ya. Hijau pekat, hari ini TPIA ada koreksi ya. Hari ini ada koreksi, jadi ya koreksi wajar karena sudah memang naik cukup tinggi ya kemarin ya. Memang dan saat ini memang terkena area resisten ini, area resisten horizontal ya. Di area 2000 ya, dan area 2000 adalah area angka psikologis. Jadi wajar apabila ada yang taking profit di TPA. Volumenya sih cukup menarik, koreksi dengan volume kecil ya. Hari ini close di low-nya ya. Jadi ya untuk TPA tunggu ya. Koreksinya di area gap-gap ini, sempat ada gap dan 1600 lah area support terdekat di TPA ya. Jadi apabila koreksi ke area itu cukup menarik di TPA ya. Kita lihat Broksum hari ini TPIA. TPIA hari ini retail masuk ya. Ada XL, ada PD, di average 1900 ya. 1900 tuh di area atas ya. Jadi pada nyangkut nih, sudah nyangkut 7% lebih ya. Jadi apabila besok yang mau memanfaatkan panic selling ya, apabila TPA tiba-tiba anjlok 5% dan ada mulai harganya tertahan di cat menitan, bisa masuk sebenarnya untuk nampungin barang cut loss-annya yang beli hari ini ya, karena memang pada beli di pucuk. Jadi apabila besok tiba-tiba turun dalam dan low volume, bisa spekulasi buy ya untuk fast trade ya, karena memang supportnya jauh ya di 1600 seperti itu untuk TPI ya, karena memang masih ada jualan nih ya. Nah, yang nampungi malah retail XLPD, XT juga ada, jadi ya manfaatkan
panic selling-nya besok ya, apabila besok ada panic selling dengan low volume bisa dimanfaatkan di TPA ya. Kemudian saham kedua kita ada Raja ya. Raja hari ini cukup lumayan lah, dia bikin higher high, masih on track dia naik ya, tapi memang sudah mendekati area resisten juga ya, dan naiknya pun sudah cukup tinggi ya. Untuk saat ini resisten terdekat ya di area ini ya. Ini adalah area resisten terdekat di 3.850-an ya. Jadi untuk scalping sih cukup menarik ya, karena masih ada range nih untuk apabila hari ini tembus, dia akan uji lagi di 3.900-an lah, 3.900-an ya. Dan support terdekat di low hari ini ya. Apabila besok ada koreksi ke low hari ini di 3.320 dan nggak bikin lower low, bisa spekulasi buy di area itu ya. Targetkan resisten di hari ini, dan apabila di breakout akan uji lagi di 3.900 karena volumenya pun masih cukup gede ya. Volumenya lebih gede dari kemarin dan masih ada resisten di atasnya yang belum di-retest ya. Jadi masih ada potensi lah untuk Raja nanti mencoba uji resisten ya. Kita lihat dari Broksumnya. Dari Broksumnya cukup menarik ya. Ini HP barangnya cukup banyak nih di average 3.600 ya. Ada HP, IF, LG, BP, ZP ya. Ini rata-rata broker non retail. Average-nya pun sama ya, 3.600 semua, BB 3.600, ZP 3.600 ya. HP barangnya cukup banyak, ya AK aja cuma 9M, HP dia beli di 32M. Jadi cukup menarik di Raja ya di 3.600, berarti masih terjaga ya di area dia ya, dan tutupannya di 3.590. Jadi mereka masih floating loss sedikit ya. Jadi masih ada potensi besok Raja untuk ditarik ya. Ditarik, targetkan di hari ini sampai di 3.900. Untuk kenaikan berikutnya, supportnya di 3.320 untuk Raja. Kemudian saham ketiga kita coba Dewa ya. Dewa juga cukup menarik, masih bikin higher high, volume cukup gede dan tutupannya di 302 ya. Jadi cukup menarik karena bertahan di atas support terdekat di 300 ya. Jadi resisten saat ini di hari ini ya, range-nya pun cukup lebar nih di 320 ya. Dan supportnya dibikin di area 280 ya, menjadi area support terdekat di Dewa ya. Apabila kuat di 250 sih, 280 ya, dia akan uji lagi di resisten hari ini ya, di 324. Dan naiknya pun cukup menarik ya, karena dia masih akan retest lagi nih area resisten hari ini sampai ke area 360-an ya. Karena turunnya sudah cukup dalam dan reboundnya pun belum begitu tinggi kalau di Dewa ya, karena turunnya itu sudah cukup dalam nih turunnya ya. Apabila kita tarik turunnya dia sudah 32% ya, dan naiknya baru 38 ntar. 38 terus turunnya dia sudah 60-an ya. Turun 60 dan naik baru sekitar 38 dan terkoreksi ya. Jadi sudah naik separohnya lah. Jadi masih cukup menarik karena tutupannya hari ini di 300 ya. Jadi 290, 280 menjadi support terdekat di Dewa ya. Volumenya pun cukup menarik. Kita lihat Broksum dari Dewa hari ini. Broksum ada small akumulasi ya. LG barangnya cukup banyak di 300 nih. Jadi masih ada yang nahan nih, walaupun AK juga buang di area 300 ya. Jadi walaupun ada AK yang buang di average 300, tetapi ada yang makan nih LG di 300. Jadi apabila LG mau profit besok, paling nggak dia harus mengerek dulu ya di angka sampai di 324 resisten terdekat. Dan dia harus nahanin juga apabila terkoreksi
di 280-nya harus ditahan oleh LG untuk dia nggak floating loss ya. Jadi seperti itu untuk skenario besok. Apabila besok merah, tunggu dikoreksinya ya di 280 sampai 290. Apabila besok hijau, power buy-nya masuk, targetkan di 324 resisten terdekat ya. Kemudian kita ada saham terakhir, kita coba BUFA. BUFA cukup ada buangan ya ini ya, mendekati resisten dan sedikit ada buangan. Saya juga cut loss di BUFA ya tadi ya. Cut loss di BUFA ini mendekati area resisten. Kirain akan breakout dan menuju 850 tapi malah gagal ya. Resisten hari ini di 825 ya. Dan tadi itu di 750-nya selalu ada yang buang ya. Akhirnya tutupannya di 715. Jadi untuk BUFA saat ini masih cukup menarik karena volumenya masih ada gede ya, volumenya gede dan paling enggak dia bertahan di atas supportnya ya di 700 karena low hari ini tuh dia sampai di 705 ya. Jadi apabila besok koreksi ke 700-an ke bawah sedikit dan kuat lagi bertahan di area 700, targetnya terdekat di 750 sampai di 800-an untuk BUFA ya. Karena memang baru di-retest sekali nih area resistennya ya. Kemungkinan akan di-retest untuk kedua kalinya. Apabila besok merah ya nunggu sekalian di bawah lah biar dia nutup gap sekalian ya di 670-an lah. Apabila dia nutup gap cukup menarik malah nih ya, sekalian langsung ketutup untuk gapnya yang ditinggal kemarin ya. Lihat dari Broxom hari ini ada normal akumulasi ya, AK buang tapi kita lihat siapa yang yang akumulasi XL ya, retail ya. Di 760 memang tadi saya karena lihat trading di BUFA juga ya, jadi memang kelihatan banget di 750 itu ada yang buang, ternyata yang buang ada AK ya, dan ditampung oleh retail di 766. Jadi saat ini cenderung besok akan uji lagi support ya di 705 ya. 705 area penting untuk BUFA. Apabila besok bikin lower low malah di breakdown ya, nunggu di area biar dia nutup gap dulu ya. Sampai 680 sampai 670 lah untuk area gapnya. Seperti itu untuk skenario BUFA besok ya. Cukup sekian untuk pembahasan 4 saham. Mudah-mudahan menarik ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam Doyan Cuan.